مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan seluruh nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan ini, pertemuan ke-23. InsyaAllah besok kita pertemuan terakhir dalam pembelajaran bahasa Arab secara online. Mudah-mudahan ada manfaatnya, membawa berkahan bagi kita semuanya insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang tanda-tanda nasab. Kemarin telah kita bahas tentang tanda-tanda rofa, bahwa kata yang ditandai dengan rofa kemudian nasab itu masuk kepada kata benda dan kata kerja. Rofa sudah kita bahas kemarin. Kata yang dirofakkan berarti marfu', sementara kata yang dinasabkan berarti mansub. Memang secara harfiah terjemahannya tidak ada dalam bahasa Indonesia ya. Karena ini merupakan karakteristik yang ada dalam ilmu nahwu, maka kita terjemahkan seperti bahasa Arabnya. Nasab adalah dinasabkan, mansub adalah kata yang dimansub, yang dinasabkan. Nah, para pemirsa yang berbahagia, tanda kata yang dinasabkan itu yang asli itu adalah fathah. Kalau tanda yang dibaca marfu itu adalah dhammah, sementara untuk nasab tanda aslinya itu adalah fathah. Apa saja kata mansub yang ditandai dengan fathah bisa kita lihat pada papan berikut ini, yaitu yang pertama isim mufrad, kata benda yang memiliki makna tunggal, secara bilangan itu jumlahnya satu atau tunggal. Contohnya kataba Muhammadun ar-risalata. Kataba adalah fi'il madhi, dan sudah kita pelajari bahwa fi'il madhi itu hukumnya mabni, tidak berubah pada akhir katanya. Kataba fi'il madhi mabni alal fathah,
ditetapkan harokatnya fathah. Kemudian setiap fi'il harus ada fa'il. Apa itu fa'il dalam kalimat ini? Adalah Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Sebabnya apa? Li'annahu ismul mufrad, karena dia adalah isim tunggal. Sudah kita bahas kemarin soal fa'il ya, posisi fa'il yang marfu'. Nah, sekarang adalah ar-risalata. Telah menulis si Muhammad itu surat. Surat ya, biasa ya, surat ar-risalah. Nah, ar-risalah bagaimana cara kita mengi'rab? Sama dengan Muhammad tadi ada 4 poin, 4 komponen yang perlu untuk kita uraikan. Jabatannya apa? Hukum apa? Tandanya apa? Sebabnya mengapa? Yang pertama jabatan ambilnya ini. Ambil adalah jabatan ini. Maf'ulun bihi, ketemu. Setiap maf'ul maka hukumnya mansub, dinasobkan. Tandanya apa? Fathah. Sebabnya apa? Isim mufrad ya. Jadi ketemu 4 poin itu ya. Kataba Muhammadun ar-risalata. Ini dalam Al-Qur'an, dalam hadis ya, tentang masalah susunan. Ini adalah jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Nah, kebetulan fi'ilnya itu adalah fi'il yang muta'addi, yang membutuhkan objek, sehingga ar-risalah menjadi maf'ulun bihi, menjadi objek. Khalaqallahu al-arda. Allah menciptakan bumi dengan segala macam isinya ini ya. Jadi al-arda adalah maf'ul bihi. Misalnya apa itu? Anzala ya. Anzalallahu al-Qur'ana. Allah menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sebagai maf'ul bih. Baik, itu untuk isim mufrad. Yang kedua, kata yang ditandai dengan fathah pada saat nasab adalah jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan. Isim jamak bentuk plural yang berubah dari bentuk mufradnya, dari kata tunggalnya. Contohnya, innal kutuba mufidatun. Coba kita lihat ya. Innal kutuba mufidatun. Sesungguhnya buku-buku itu bermanfaat, berfaedah. Buku apa saja yang memiliki manfaat, terutama buku-buku agama, buku-buku bacaan yang penting itu memiliki manfaat, sehingga harus dijadikan sebagai teman setia ya, dalam setiap waktu, setiap kesempatan untuk kita baca supaya dapat ilmu. Nah, al-kutub itu bentuk jamak. Tunggalnya apa? Al-kitabu. Innal kitaba mufidun. Sesungguhnya buku itu bermanfaat. Kalau satu mufidun ya. Innal kitaba ini nanti akan kita bahas ya tandanya. Mufidani. Nah, kalau kitab itu dihukumi mudzakkar, isim yang tidak berakal, jumlahnya 1, itu hukumnya mudzakkar. Ketika dijamak taksir, dijamakkan yang tidak beraturan, maka dihukumi muannas majazi.
muannats yang metafora atau yang kiasan, seolah-olah. Sehingga apa? Ketika kita memberikan khobar atau keterangannya harus ditambah tak di sini. Tidak boleh innal kutuba mufidun. Harus innal kutuba mufidatun. Karena al-kutub adalah posisinya jamak taksir yang tidak berakal, maka hukumnya muannats majazi. Kenapa al-kutub diharokati dengan fathah? Karena dia posisinya adalah mansub. Mengapa dinasubkan? Karena dia adalah isimnya inna. Awalnya al-kutub mufidatun itu mubtada' khobar. Ketika dimasuki inna sesungguhnya, maka berubah. Sebagaimana sudah kita pelajari, inna memiliki fungsi menasabkan isim, merofakkan khobar. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jangan sampai berlawanan, tukar-tukar dengan kana ya. Memang harus diingat-ingat ya. Misalnya ayat yang banyak innallaha ghafurun rahim misalnya. Wa kanallahu ghafuran rahima misalnya ya. Kalau kita membaca di luar konteks murattal itu boleh ya, tanpa bertajwid. Kalau kita baca Al-Qur'an secara murattal dalam bentuk tilawah harus tajwid, tapi kalau di luar untuk dalil atau untuk kalimat berita atau apa itu boleh ya, tanpa dibaca dengan tajwid hukum-hukumnya ya. Jadi innal kutuba mufidatun. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di depan, 4 pertanyaan harus kita jawab. Jabatannya apa? Hukumnya apa? Tandanya apa? Sebabnya mengapa? Ini i'rab ya, kunci daripada nahwu ada di i'rab ini. Al-kutub jabatannya ismu inna. Hukumnya marfu'. Tandanya al-fathah. Limada? Kenapa? Jam'u taksir. Sudah ketemu 4 poinnya ya. Bagaimanapun, dimanapun nanti dikejar terus 4 pertanyaan itu. Baik. Berikutnya yang ditandai fathah pada saat mansub adalah fi'il mudhari'. Kata kerja bentuk sekarang maupun akan datang. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa fi'il mudhari' ini mu'rab ya. Kalau fi'il mabni dan fi'il amar itu fi'il madhi, mohon maaf ya. Fi'il madhi dan fi'il amar itu mabni. Sementara fi'il mudhari' inilah yang mu'rab, yang berubah harokat akhir katanya itu. Fi'il mudhari' ketika diawali, dimasuki oleh amil atau oleh faktor huruf nasab, maka dinasabkan. Huruf nasab itu inti pada 3, an, lan, idzan, kai. Nah, itu intinya, nanti ada beberapa tambahan tapi intinya 4 itu. An, lan, idzan, kai. Kaitannya supaya. Ini kita contohkan lan. Lan yajlisa Zaidun. Zaid tidak akan duduk. Yajlisa fi'il mudhari'. Lan huruf nasab. Kalau kita i'rab lan harfu nasbin mabni ala sukun ya. Huruf itu mabni. Ya sudah, cukup itu. Sudah, tidak perlu yang lainnya. Harfu nasbin mabni ala sukun. Sudah lengkap. Yajlisa fi'il mudhari'.
Kenapa fi'il mudhari ini posisinya mansub? Kenapa dinasabkan? Karena ada lannya itu. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-dhahirah. Fathah secara nampak, secara jelas, karena dia tidak bersambung dengan huruf apapun sesudahnya, maka tanda fathahnya terlihat ya. Nah, itulah lan yajlisa. Zaidun fa'ilnya, fa'ilun marfu'un bi dhamma li annahu isim mufrad ya. Mudah ya. Banyak sekali dalam Al-Qur'an kalau kita cari huruf lan atau huruf nasab, kemudian ada fi'il mudhari' dan ada pelakunya. Misalnya walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila ya. Allah tidak memberi jalan orang kafir kepada orang-orang mukmin misalnya. Nah, itulah fi'il mudhari' yang tanda nasabnya adalah dengan fathah. Yang kedua, para pemirsa yang berbahagia, tanda nasab itu adalah dengan huruf alif. Ini masuk pada al-asmaul khamsah. Isim yang jumlahnya 5. Ini isim khusus ya. Memiliki perlakuan khusus. Diberi istilah al-asmaul khamsah. Isim yang jumlahnya 5. Yaitu abun, bapak, akhun, saudara laki-laki, hamun, ayah mertua, fu, mulut, dhu, yang memiliki. Ketika masing-masing ini dalam sebuah kalimat tergantung pada jabatannya, apakah marfu, mansub atau majrur. Kemarin sudah kita contohkan dalam kondisi marfu ketika menempati jabatan fa'il misalnya atau jabatan mubtada, maka dia dimarfu'kan, dirofakkan. Ja'a abi atau ja'a abuka supaya mudah ya. Ja'a abuka, telah datang ayahmu. Nah, itu tanda rofaknya dengan wawu. Kalau dinasabkan, maka di sini tanda nasabnya dengan alif. Contohnya, kana zaitun akhaka, adalah si Zaid itu saudaramu. Kana zaitun akhaka. Jadi zaitun adalah isimnya kana. Tadi sudah kita sampaikan, kana memiliki fungsi merofakkan isim dan menasabkan khobar. Zaitun marfu' bi dhammah li'annahu ismu kana ya. Zaitun ismu kana mansubun marfu'un bi dhammah. Kenapa dia? Karena dia adalah isim mufrad. Kemudian akhaka adalah khobar kana mansubun fil fathah li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk dari isim yang 5. Maka tanda nasabnya dengan alif. Ini alif ini ya. Yang ada di tengah-tengah ini alif. Yang ini hamzah. Yang ada tiangnya dan ada kepalanya ain, itu adalah hamzah. Jadi kalau misalnya ada seorang siswa santri, seorang muslim belum bisa membedakan hamzah dan alif, tapi dia sudah mengkritik ulama-ulama senior ya, pendahulu kita dikritik habis-habisan. Ketika ditanya, kamu tahu enggak bedanya apa hamzah dan alif? Dia toleh tidak bisa menjawab misalnya. Nah, itu suruh belajar dulu ya. Belajar yang benar bahasa Arab, nanti kalau sudah pinter silahkan mengkritik. Kalau belum bisa membedakan mana hamzah mana alif, diam dulu ya. Lebih baik jadi pendengar dulu, jadi murid dulu.
tahan perkataanmu ya. Kita berikan ihtiram, penghormatan kepada ulama-ulama yang sudah punya jasa kepada umat Islam. Lepas dari plus minusnya, kekurangan dan kekhilafan yang dilakukan oleh para ulama kita dulu tidak mengurangi jasa dan pengorbanan mereka untuk umat. Semua orang pasti ada salahnya, tapi jangan sampai kesalahan itu menghapuskan jasa-jasanya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alaiha walakum ma kasabtum ya. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Umat yang terdahulu itu mendapatkan apa yang mereka kerjakan, kalian mendapatkan apa yang kalian kerjakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun ya. Kalian tidak akan ditanya dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Sudah. Tidak perlu mengkritik habis-habisan. Nah, itu ada sebagian ya fenomena di masyarakat, kelompok yang mengungkit-ungkit kesalahan ulama dan menghapuskan jasa-jasanya. Itu jangan sampai ya. Ulama biasa atau ulama kalangan tabi'in, kalangan sahabat, mereka adalah orang-orang yang harus kita hormati dengan proporsional. Jadi kembali ke contoh, karena Zaitun akhoka adalah si Zaid itu adalah saudaramu. Tidak boleh akhika, tidak boleh akhuka, ya harus akhoka. Kalau misalnya adalah Zaid saudaraku gimana, Ustaz? Ya kita jawab, karena Zaid akhi adalah Zaid saudaraku. Loh, kok tidak nampak? Kok tidak nampak alifnya? Nah, ini ya. Jadi kalau bersambung dengan ya, yang berarti saya, tidak muncul alifnya muqaddarah. Nah, kalau ini alif yang dohiroh namanya ya. Alifnya muqaddarah kalau disambung dengan ya akhi. Wa alamatu nasbihi alifun muqaddaratun alal ya. Nah, seperti itulah ya spesifik kondisinya. Baik, kemudian contoh yang lain, inna dza malin karim, sesungguhnya orang yang punya harta, orang kaya itu mulia dengan hartanya. Ada hadis yang kita boleh iri ya, yang positif. Jadi hasad itu adalah sifat yang tercela. Tapi kalau ditujukan sebagai motivasi untuk melakukan kebaikan, boleh. Yang istilah Imam Nawawi dan ulama yang lain adalah disebut ghibthah, hasad yang positif. La hasada illa fitnataini, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal saja. Kepada siapa? Kepada rajulin dzi malin ya. Jadi boleh hasad kepada seorang laki-laki yang punya harta, punya uang banyak. Dia menginfakkan, mensedekahkan hartanya siang malam untuk keperluan fisabilillah. Itu boleh kita berangan-angan seperti itu ya. Bahkan kalau kita niatnya, azamnya kuat, ya Allah seandainya saya punya uang, insya Allah saya bertekad akan mensedekahkan seperti bapak si fulan itu. Maka kata Rasul dalam hadis, fahuma fil ajri sawa, keduanya dalam hal pahala sama. Coba. Hanya niat saja, niat untuk berbuat baik, sementara orang itu sudah real, itu kita menyamai pahalanya. Itu ya dahsyatnya niat seperti itu. Ya kita niatkan saja. Kita niat ingin kalau punya harta banyak, ingin sedekah infak sebanyak itu. Kita ingin kalau punya harta akan berangkat haji tiap tahun misalnya. Apakah bisa? Ya bisa kalau uangnya banyak, pakai haji plus, haji khusus ya bisa, plus ya, itu bisa tiap tahun. Nah, kalau haji reguler ya dibatasi hanya 5 tahun atau mungkin sekarang dipanjangkan ya untuk masa penantiannya atau masa tunggunya itu ya sangat lama. Sekarang di Jawa Timur mungkin bisa
15 tahunan ya kita menunggu. Kalau itu haji reguler. Nah, kalau kita berangan-angan lihat orang punya harta banyak terus kita ingin seperti itu, maka huma fil ajri sawa. Keduanya dalam hal pahala sama. Hasad yang kedua, yang positif al-ghibthah adalah kepada orang yang punya ilmu atau dia ahli baca Quran, membaca Al-Quran siang malam, mengamalkan ilmunya siang malam. Kita ingin berandai-andai seperti itu. Nah, itu boleh ya. Nah, di sini penggunaan relevansinya adalah kata-kata dzu yang memiliki. Dzu malin yang memiliki uang. Dzu ilmin yang punya ilmu. Dzu balin ya yang punya kepedulian atau punya perhatian misalnya. Itu ada penggunaannya beberapa hadis ya juga ada. Nah, di sini kita contohkan inna dzamalin karim. Sesungguhnya orang yang memiliki harta itu mulia, dermawan maksudnya ya. Karim bisa bermakna dermawan. Dza ini adalah isimnya inna, sementara akhaka adalah khobarnya kana. Isimnya inna dinasabkan, khobarnya kana dinasabkan. Isimnya kana dirafakkan, khobarnya kana dirafakkan. Jangan sampai ketukar-tukar ya. Ini saya ingatkan karena kalau kita nggak teliti tuker-tuker mana rafa mana nasab untuk kana dan inna fungsinya seperti apa harus diingat-ingat. Yang berikutnya para pemirsa yang berbahagia, yang ketiga adalah tanda nasab yang berupa kasroh. Kasroh ini ya, garis terus di bawah tanda. Untuk apa? Untuk kata yaitu jamak muannas saja. Ini untuk yang sini ya, yang untuk ini jamak muannas saja. Ra'aitul muslimati, aku melihat orang-orang muslimah itu, orang muslim perempuan itu. Jadi al-muslimat, kalau ra'aitu ya, coba kita i'rabkan. Ra'aitu apa? Fi'lul madhi mabni ala sukun, karena dia bertemu dengan dhamir muttasil tu tadi ya, sehingga disukunkan ro'a itu. Wa berharokat tu di sini apa? Dhamirun muttasilun mabni ala dhammah fi mahalli raf'in fa'il. Tu itu berarti saya, itu kata ganti yang bersambung. Kemudian dia hukumnya mabni, tidak mu'rab ya, harokatnya tetap. Dan tanda mabni, dia menempati posisi rofa karena dia fa'il. Hukumnya menempati rofa karena dia adalah fa'il. Tapi nggak nampak ya, tidak nampak. Harokat tu, domanya di sini bukan karena tanda rofa, bukan. Tapi domanya itu karena mabni. Karena kalau dirubah, ro'aita, apa artinya? Engkau melihat, sudah melihat. Ro'aiti, engkau perempuan sudah melihat. Nah, jadi berbeda. Ro'aitu saya, ro'aita kamu laki-laki, ro'aiti kamu perempuan. Jadi ini mabni ya. Al-muslimati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah li'annahu jam'ul mu'annats salim. Di 4 itu tetap kita temukan 4 poin. Posisi al-muslimat adalah maf'ul bih, hukumnya mansub, tanda nasabnya dengan kasrah karena jamak muannats salim, jamak perempuan yang selamat dari bentuk tunggalnya. Al-muslimat bentuk mufradnya apa? Al-muslimatu. Musananya al-muslimatani. Jamaknya al-muslimat. Ya. Jadi ra'ait
Ra'aitu al-muslimati ya. Jadi al-muslimati kasrohkan. Ya, tandanya dengan kasroh. Jadi lawannya ya. Lawan dengan ini. Ada dalam Al-Qur'an misalnya at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Nah, misalnya ya. Tapi itu tidak nasab ya, itu majrur apa yang bisa dilihat nanti di Al-Qur'an yang jamak muannats salim yang nasab ya itu dengan kasroh. Lawannya fathah ya. Yang keempat, para pemirsa yang berbahagia, tanda nasab itu adalah ya. Untuk apa? Untuk isim musanna dan isim jamak mudzakkar. Musanna tasniyah sama saja yang menunjukkan jumlah bilangan 2 ya. Contohnya, innal muslimaini qaimani. Sesungguhnya 2 orang muslim itu berdiri. Coba kita lihat lagi fungsinya inna, menasabkan isim, merofakkan khobar. Al muslimaini, jadi mimnya di fathah ya. Kalau jamak al muslimin, kalau ganda muslimaini, bedanya di situ. Innal muslimaini, inna harfu taukid mabni alal fathah, al muslimaini ismu inna, isimnya inna, mansubun wa alamatu nasbihi al ya. Ya ya. Terus ini nunnya apa? Nah, ini nunnya ini kalau tidak salah pengganti tanwin ya. Karena kalau mufradnya kan muslimun, musliman ya. Itu kemudian nunnya dihilangkan. Tanwinnya dihilangkan berubah ini. Nah, innal muslimaini qaimani. Nah, qaimani khabarnya inna marfu bil fathah bil ya mohon maaf bil alif. Marfu bil alif. Karena dia adalah sebagai khabarnya inna. Yang berikutnya jamak mudzakkar salim. Contohnya kanal muslimuna qaimina. Kebalikan tadi sudah kita ulangi ya, bahwa khobarnya kana itu mansub, isimnya kana marfu. Ini al muslimun ya. Kana al muslimuna qaimina, adalah orang-orang muslim itu berdiri mereka ya. Ini khobarnya kana. Para pemirsa yang berbahagia, sudah kita sampaikan berkali-kali bahwasanya harus ada kesesuaian antara mubtada khobar, antara isimnya inna dan khobarnya inna, antara isim dan antara isimnya kana dan khobarnya kana, harus sesuai ya. Maksudnya sesuai dalam halnya jenis kelaminnya itu harus sesuai ya. Maka dalam hal ini kita pun juga menyesuaikan ya. Kalau misalnya ini jamak, khobarnya jamak. Kalau ini mufrad, khobarnya mufrad. Kalau isimnya musanna, khobarnya juga musanna. Jadi persislah susunannya seperti mubtada khobar, tapi ini ada faktor nawasikh ya, yang sudah kita sebutkan, nawasikhul ibtida. Perubahan ya, perubahannya yang merubah ibtida mubtada, yaitu yang sudah kita bahas 2 saja, yang donna tidak kita bahas ya. Donna itu berfungsi untuk menasabkan dua-duanya. Ya, donna apa itu? Jadi mirip ya. Dhonantu ya, misalnya taliban mujtahidan ya. Jadi aku mengira bahwasanya si talib itu adalah bersungguh-sungguh ya. Jadi dhona itu adalah ya seperti itu ya, karena kita bukan dalam membantu ya, malah membingungkan. Jadi kita
Teruskan, yang kelima, membuang nun. Yang terakhir ini ya. Apa tanda yang diperuntukkan bagi fi'il atau huruf kata yang dinasabkan dengan membuang nun? Hadfun nun adalah fi'il yang 5. Istilahnya al-af'alul khamsah. Fi'il yang jumlahnya 5 ini. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini 5 fi'il yang memiliki perlakuan khusus. Yaf'alani untuk dia, laki-laki berdua. Taf'alani untuk kamu berdua, laki-laki, perempuan bisa. Kemudian yaf'aluna, mereka laki-laki. Taf'aluna itu untuk kalian laki-laki, taf'alina kamu perempuan. Nah, ini. Ketika masuk ke dalam kalimat, contohnya ini surat Al-Baqarah 24 ya. Allah berfirman, fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Ini tantangan dan ancaman Allah kepada orang-orang yang ingin menandingi Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian ragu terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad, Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin mimithlihi, maka datangkan tandingannya 1 surat saja. Wad'u syuhada'akum min dunillah, panggillah pemimpin-pemimpin kalian, penolong-penolong kalian, orang-orang sebagai konsultan, silakan buat surat untuk menandingi Al-Qur'an. In kuntum shodiqin, kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Tapi enggak bisa ya. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan pasti tidak mampu, pasti tidak bisa. Fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. U'iddat lil kafirin, telah disediakan untuk orang-orang kafir. Di akhir ayat ini Allah menggunakan fi'il madhi, u'iddat, telah disediakan. Ini mengandung makna bahwasanya neraka itu sudah diciptakan Allah sekarang ini. Allah sudah menciptakan neraka sekarang ini. Tempatnya di mana? Ya bukan di dunia, di akhirat. Maksudnya yang bukan di alam bumi ini, bukan ya. Begitu pula surga juga sudah diciptakan. Ayat yang sesudahnya kan wa basyiril ladzina amanu dan seterusnya. U'iddat lil muttaqin, telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Neraka telah disediakan untuk orang kafir. Surga telah disediakan untuk orang mukmin. Jadi dua-duanya sudah tercipta. Tapi kita nggak bisa melihatnya ya. Baru nanti bisa dirasakan dampaknya oleh orang-orang yang ada di kuburan. Orang yang meninggal dalam keadaan kafir, su'ulnaru yu'raduna 'alaiha. Neraka diperlihatkan pada waktu siang malam kepada orang yang dalam keadaan mendapatkan azab kubur ya. Naudzubillah min dzalik. Begitu pula surga diperlihatkan kenikmatannya siang malam kepada orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya ya. Itu bertahun-tahun dari dia meninggal dunia sampai nanti dibangkitkan pada hari kiamat ya. Maka alam barzakh ini adalah alam yang sangat mengerikan. Hidup kita di dunia adalah hidup yang singkat. Berapa tahun kita hidup di dunia itu sebentar saja. Dibandingkan dengan alam barzakh masih sangat pendek ya. Bapak nenek moyang kita dulu sudah menunggu lama di kuburan. Mereka sampai hari kiamat nanti kan berarti bertahun-tahun. Bisa puluhan, ratusan tahun ya. Nah, apalagi nanti di akhirat. Wa yauman indahu ka alfi sanatin mimma ta'udun, hari dalam hitungan Allah itu 1 hari sama dengan 1000.
hitungan kita manusia ya. Kita diberikan umur Allah Ta'ala 60 tahun di dunia, dalam hitungan akhirat itu seolah-olah kita hanya berusia 1,5 jam saja, sehingga sangat pendek kehidupan kita di dunia ini ya. Maka janganlah kita korbankan kehidupan akhirat untuk mendapatkan kehidupan dunia yang sangat singkat ini. Harus kita raih akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Khairul laka minal ula, lebih baik daripada kehidupan di dunia ya. Obsesinya kita adalah di akhirat. Nahnu abnaul akhirah. Kita adalah anak-anak akhirat. Sedangkan kita di dunia ibaratnya hanya abirus sabil ya. Hanya melintas jalan seperti orang asing saja. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing dan seperti orang yang melintas jalan. Kita pergi misalnya keluar kota kan sebentar, pasti kita pulang ke kampung halaman, ke rumah ya. Maka kita di dunia adalah seolah-olah kita pergi sebentar keluar rumah. Rumah kita adalah akhirat kita itu nanti. Maka kita persiapkan segala sesuatunya untuk tempat tinggal abadi kita di akhirat. Ya. Berikutnya contoh, al-muslimuna lan yasumu yaumal id. Orang-orang muslim tidak akan berpuasa pada hari Id. Hari Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik itu haram puasa 5 hari dalam setahun itu ya. Kalau yang lain makruh. Puasa hari Jumat saja makruh, puasa hari ragu-ragu makruh ya. Apalagi. Jadi yang lain-lain makruh, yang haram itu 5 saja. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah itu. Nah, di sini ada kata-kata lan yasumu. Nah, kalau tadi lan taf'alu ya, yaitu dibuang. Aslinya ada nunnya tapi dibuang sehingga muncul diganti alif di sini sebagai pengganti nun yang dibuang. Ini juga sama ya. Jadi lan taf'alu. Taf'alu adalah fi'il mudhari' mansubun dengan lan ini. Wa alamatun nasbihi hadfun nun, membuang nun, karena min af'alil khamsah, termasuk dari fi'il yang 5 ini ya. Taf'alu kan masuk sini. Nah, ini antum taf'alu. Terus yasumu masuk sini. Antum hum ya, hum yaf'alu. Nah, ini masuk sini ya. Ada ya di depannya ini. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita semuanya, keluarga kita, teman-teman kita, dan semua orang yang berinteraksi dengan kita mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.